Jadi eh, untuk cerita yang ini sebenarnya ini kejadian waktu sekitar ya tahun 2011. Oke. Tahun 2011 pertengahan 2011 atau 2012 gitu. Di sekitar bulan-bulan April. Nah, jadi ini sebenarnya kebetulan dulu aku tuh bekerja sebagai seorang kerani di perkebunan, perusahaan perkebunan sebenarnya swasta di Libo Baru di daerah Kandis ya, di Kabupaten Siak waktu itu. Nah, kebetulan sebenarnya ini kondisi pertama aku bekerja lepas tamat sekolah. Jadi waktu itu aku bekerja sebagai seorang kerani. Kebetulan di areal perkebunan itu memang areal yang baru perawatan ya, mungkin usia di perkebunan kelapa sawit waktu itu. Nah, areal perkebunannya ini masih areal perawatan, jadi usia tanaman yang ada di situ tuh mungkin usia sekitar 2 tahun atau 3 tahun lah, intinya belum menghasilkan. Nah, aku bekerja, arealnya nggak luas sih sebenarnya, sekitar 400 hektar, ada dibagi beberapa blok, ada beberapa barak pekerja, satu kantor. Nah, di areal kantor itu juga ada mes kan, mes kami untuk staff, asisten, dan tata usaha itu tinggal menginap di situ. Jadi, nah, kebetulan sebenarnya areal perkebunan ini tuh terisolir dari agak jauh dari pusat kota, masih bersebelahan dengan hutan lindung, bahkan hutan premier yang memang masih banyak pohon kayu. Tapi di sebelah areal perkebunan perusahaan ini memang ada kebun-kebun milik masyarakat. Nah, hanya dibatasi dengan sekat parit gajah ya, yang ukuran besar itu, kanal. Jadi setelah beberapa minggu kami kan staff, kemudian juga orang-orang di kantor itu juga berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Jadi cukup punya hubungan yang baik lah, punya hubungan emosional yang baik, silaturahmi yang baik dengan masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar kebetulan karena memang kondisi di areal perkebunan itu kan cukup sulit dan sederhana kondisinya sebenarnya. Apalagi masyarakat sekitar itu kan memang notabene mereka itu mendirikan rumah-rumah ladang yang memang serba terbatas, dari fasilitas apa segala macam terbatas. Nah, jadi kalau ada apa-apa mereka nih sering minta tolong ke perusahaan, karena memang perusahaan kita tuh memang punya armada kayak mobil double gardan kan, yang memang medannya juga cukup sulit. Di sana kita punya semua. Artinya itu juga kadang masyarakat numpang pakai untuk belanja dan lain sebagainya lah, menumpang mobil-mobil kita. Kebetulan jadi waktu itu kami punya tetangga sebenarnya yang juga memang sering main ke mes, ngobrol kalau malam masyarakat nih. Nah, jadi ada sepasang suami istri, mereka tuh tinggal di areal, kebetulan mereka punya kebun di sebelah areal perusahaan. Mereka sering silaturahmi ke mes, sering ngobrol dengan kita gitu di situ. Mereka punya anak satu. Nah, tapi memang kebetulan si laki-laki ini dia orang bermarga ya, kebetulan beragama Nasrani, dan si ibu ini agamanya Islam, Muslim. Ibu ini sebenarnya dari Kalimantan, masih ada darah-darah Kalimantan, yang darah-darah Borneo. Nah, tiba-tiba kejadiannya itu pagi, jadi tukang masak di mes kami itu dapat telepon. Kebetulan di situ juga jaringan agak susah.
HP saya mati, HP asisten juga mati, jadi satu-satunya HP yang bisa dihubungi itu HP tukang masak. Nah, sore sekitar waktu itu kejadiannya puasa tuh. Enggak puasa. Pokoknya ingat saya kejadiannya habis subuh si bapak nelpon ke tukang masak habis subuh sekitar mungkin jam 6 gitu kan. Istrinya stroke si ibu ini. Nah, si ibu ini kan muslim kan. Nah, jadi dia kena stroke. Stroke kondisinya memang sudah parah waktu itu. Jadi tiba-tiba malam itu mereka masih nongkrong di mes, masih cerita sama kami. Paginya subuh itu dapat kabar telepon si istri itu kena stroke. Kondisi bibirnya itu udah mereng ya, udah cekot ya, tangannya juga udah nggak bisa gerak. Jadi dia minta tolong untuk mengantarkan istrinya itu ke tempat klinik, karena yang terdekat dari situ klinik itu pun jaraknya mungkin 45 menit dari lokasi, dari areal, dengan medan yang cukup sulit. Kita langsung bawa mobil, kita ke pondok mereka, kita gotong si ibu, habis itu kita bawa ke klinik terdekat dari situ. Nah, ternyata klinik juga tidak bisa menangani dan harus dirujuk. Jadi memang cukup memprihatinkan ya, dengan mobil Rocky waktu itu yang memang mobilnya itu sempit. Nah, si bapak juga harus jongkok di belakang ala kadarnya. Si ibu kita selamatkan dulu pokoknya. Nah, dari rumah sakit kebetulan tidak ada ambulan, tidak ada fasilitas mobil yang memadai. Kami rujuk itu sampai ke pusat kota di daerah Kandis, yang memang ke rumah sakit kalau nggak salah, puskesmas atau rumah sakit gitu di Kandis. Nah, itu dari klinik pertama memang si ibu sudah dibantu dengan tabung oksigen. Kemudian kita nyampe, karena perjalanan cukup jauh, agak lama. Kita nyampe di puskesmas itu siang jam setengah 12, sudah mau masuk waktu zuhur waktu itu. Nah, si ibu di dalam perawatan dan lain sebagainya. Akhirnya kami balik ke kantor. Kebetulan waktu itu satu-satunya yang bisa nyetir itu cuma saya di situ. Jadi mobil itu saya yang bawa. Nah, si ibu itu ditangani sama puskesmas. Nah, nggak lama, mungkin sekitar 1-2 jam tuh kami balik, udah nyampe kantor, dapat telepon dari si bapak. Ternyata ibu itu sudah meninggal, sudah nggak ada kondisinya. Nah, si ibu ini kan muslim. Kebetulan keluarganya juga di Kalimantan semua, jauh. Nah, akhirnya si ibu ini dibawalah untuk pemakamannya ke kampung si bapak di Tarutung kalau nggak salah, di Tarutung. Akhirnya si ibu dimakamkan dengan agama Nasrani secara adat dan dikebumikan dengan secara agama Nasrani, mengikut suaminya gitu. Jadi kami dapat kabar berselang dari situ, si bapak juga lagi di kampung dengan anaknya. Nah, ini kosong nih rumah dia yang di ladang itu. Kan ada beberapa rumah juga milik warga, tapi jaraknya cukup berjauhan, paling rumah tuh satu-satu gitu kan, satu-satu. Jadi dalam 7 hari kematian si ibu ini, suasana di sekitar pondok dia itu memang sangat-sangat mencekam. Nah, ini juga dapat cerita dari tetangga-tetangga di sekitar pondok dia. Jadi setelah dibawa kampung, dikebumikan dalam waktu 7 hari itu. Nah, pengakuan dari masyarakat setempat bahwa mereka tuh kayak dapat gangguan gitu. Dalam arti ada yang penampakan wujud si ibu, kemudian juga ada yang diganggu tempat
tidur, jadi kayak amben gitu ya, tempat tidur mereka tuh kayak amben. Nah, tempat tidur ambennya itu digoyang satu malam tuh selama 7 hari bergiliran. Kita nggak tahu, nah mungkin ada kalau aku sih mikirnya mungkin ada pesan yang ingin disampaikan si ibu kepada para tetangganya, nah, tapi pesannya itu apa kita nggak tahu. Jadi setelah 2 minggu usai pemakaman si ibu, dia dimakamkan dengan adat dan kepercayaan suaminya. Nah, si bapak itu balik ke kebunnya gitu, tinggal lagi ke pondoknya. Tapi waktu itu bapak itu sendiri, anaknya yang kecil tuh tetap di kampung. Nah, ternyata hal yang sama juga dirasakan si bapak ketika beberapa malam berada di pondoknya gitu, di rumah dia yang dia tinggali bersama almarhum istrinya kemarin gitu. Nah, gangguannya sama dalam arti ya masih ada interaksi, kayak ada orang yang ngebangunin gitu, ada piring yang jatuh di apanya, karena kan rumah pondok di areal kebun itu sebenarnya sangat sederhana, cuma papan-papan, kadang rumah berbentuk panggung gitu kan. Ada yang menggaruk-garuk tembok itu kan papan tuh, krek. Nah, gangguan seperti itu ini langsung nih, bapak itu langsung yang cerita sama kami, dia rasakan beberapa malam. Nah, puncaknya di malam ketiga memang betul-betul seperti sosok almarhum istrinya gitu, cuma diam aja gitu. Jadi di pondok dia itu memang kondisi itu waktu itu mencekam, dia sendirian, tetangga jauh, apalagi di sana belum ada listrik, hanya pakai lampu teplok lilin gitu kan. Di saat itu si bapak itu bilang sosok si almarhum ini datang gitu, tidak ngomong, tidak bicara, raut mukanya pucat, diam. Dia cuma melihat ke arah si papa ini kan. Itu dibilang dia pas di tempat tidur dia tuh kan, pasti dia kondisinya di tempat tidur. Nah, dia tuh pas berdiri di depan dia, jadi mata si bapak ini pas tertidur terbuka, melihat langsung pas di depannya dia, sosok ini berdiri. Nah, kenapa kok buat aku jadi seperti ini, kenapa kayak gini, kata si bapak. Dia coba interaksi lah, nah cuma memang nggak ada jawaban, bahkan lewat mimpi juga nggak ada pesan-pesan yang disampaikan, kata bapak itu. Nah, makanya dia berpikir apa sebenarnya yang salah gitu. Semua barang-barangnya yang dia suka, termasuk handphonenya, pakaian dia yang dia suka, yang memang barang-barang itu semua udah dimasukkan ke peti jenazah, dikubur bersama si almarhum ini gitu kan. Apa nih, kenapa kok seperti ini? Jadi dalam 7 hari kematian si almarhum itu memang tidak ada warga yang berani tinggal di pondoknya, mereka ngungsi. Kenapa? Gangguan itu bukan dirasakan seorang warga. Kebetulan di situ ada beberapa rumah, mungkin 5 atau berapa rumah gitu kan. Nah, mereka tuh memang nggak berani pulang dalam 7 hari ini. Setelah 7 hari bapak itu pulang, nah itu mulai beberapa malam dirasakan gangguan, kemudian juga hadir gitu wujud seperti sosok istrinya dengan wajah pucat, tapi dia diam gitu. Dia ada pesan yang disampaikan, bahkan lewat mimpi juga tidak ada. Nah, jadi si bapak ini berpikir kan, apa yang salah sebenarnya? Karena di pikiran dia semua barang-barang kesayangannya, kesukaannya, bahkan wasiat tidak ada, tapi semua yang ini sudah letak di dalam peti jenazah yang dikuburkan gitu. Makanya dia cerita sama kami. Nah, kalau di lingkungan mes perusahaan, di lingkungan kantor, tidak ada yang gangguan, tapi memang tukang masak. Kebetulan dapur itu kan dia di luar dari areal kamar mes,
ada di areal tersendiri. Nah jam 5 itu biasa tukang masak itu sudah bangun untuk nyiapin sarapan kan, sarapan staff. Jam 5 sudah bangun. Nah karena di sana juga listrik tidak ada, kompornya juga masih masak pakai kayu, pakai api. Dia bangun, dia masih ngidupi. Ada sekelebatan aja yang lewat seperti itu. Nah dia cerita gitu, ada sekelebatan. Nah itu masih dalam 40 hari itu, masih dalam 40 hari kematian almarhum. Nah setelah itu sudah tidak ada. Nah jadi si bapak mungkin suasana duka juga mungkin sudah mulai move on lah dia kan. Suasana duka juga sudah tidak terlalu kental. Dia cerita sama kami apa. Nah saya ingat waktu itu karena si ibu juga dia dibilang dia itu muslim, dia puasa, dia sholat, dia apa, tapi memang dia tetap berprinsip dengan keyakinannya sebagai muslim. Nah, tapi suaminya juga berprinsip keyakinan sebagai seorang Nasrani. Tapi mereka menikah, mereka menjalankan agamanya masing-masing di situ. Nah saya kepikiran, artinya ketika seorang muslim mungkin pesan yang mau disampaikannya itu dia tidak mau dikebumikan secara Nasrani, dia harus dikebumikan secara muslim. Nah itulah kalau, tapi ya wallahu alam ya kenapa. Nah, dan ini juga saya juga nggak berani untuk menyampaikan ini sih ke si bapaknya karena ya ini kan sensitif ya, soal keyakinan, soal apa sensitif. Dan ya udah. Nah setelah 40 hari memang sudah tidak ada lagi gangguan setelah 40 hari.